Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Erinda Dwi Hairur dengan NIM 19506021111022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika, etiket, dan contoh penerapannya. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika ini mencakup analisis dan penerapan konsep yang seperti benar, salah, baik, buruk, ataupun tanggung jawab. Etika menurut pengertian ahli. Menurut Mien Uno, etika merupakan falsafah moral dan pedoman cara hidup yang benar dipandang dari sudut agama, budaya, dan sosial. Namun menurut DRS UP Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Namun menurut DRS Sidi Gajalbah dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh mana yang dapat ditentukan oleh akal. Apa sih pentingnya etika? Etika dalam kehidupan keseharian sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, apalagi dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi budaya dan teknologi yang mendorong munculnya gejala-gejala moral yang fenomenal. Dalam dunia bisnis atau profesional, etika merupakan prinsip-prinsip moralitas yang mengatur dan menjadi pedoman bagi para pelaku bisnis atau profesi. Mengingat begitu pentingnya etika, hampir semua profesi yang ada saat ini memiliki kode etika profesi yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan tertulis. Tentu saja, memiliki sanksi sebagaimana peraturan lainnya bagi pelaku yang dianggap melanggarnya. Macam-macam etika, baik atau buruk. Ada dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Nilai deskriptif ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Namun, etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Unsur-unsur pokok dalam etika. Dalam hal berpikir etis, perlu ada 4 hal yang kita perhatikan, yaitu yang pertama nilai, yang kedua norma, kemudian situasi, dan juga objek. Etiket. Apa sih yang dimaksud dengan etiket? Etiket ini berasal dari bahasa Prancis, yakni etiquette, yang berarti kartu undangan yang digunakan Raja Prancis mengadakan pertemuan resmi. Secara umum, etiket adalah aturan sopan santun yang disetujui masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan. Perbedaan etika dan etiket. Etika itu berasal dari niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Dan juga dari nurani atau batiniah, bagaimana bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran diri sendiri. Namun, etiket itu menetapkan cara untuk melakukan benar sesuai yang diharapkan dan juga sifatnya formalitas yaitu lahiriah, tampak dari luarnya yang penuh dengan sopan santun dan kebaikan.
Selanjutnya ada contoh etika di lingkungan rumah, kampus, dan masyarakat. Di dalam keluarga, pastinya memiliki berbagai peraturan dan norma yang sudah diatur dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-harinya, supaya kehidupan di keluarga menjadi teratur sesuai dengan peraturan dan norma yang sudah dibuat. Jika peraturan dan norma itu sudah ditetapkan, maka seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut harus menjalani dan mematuhinya. Contoh-contoh etika di lingkungan keluarga itu pamitan dan mencium tangan orang tua sebelum pergi keluar rumah. Kemudian meminta maaf pada orang tua bila melakukan kesalahan. Kemudian bertutur kata dengan lembut dan sopan kepada orang tua. Dan tidak membantah perintah orang tua. Dan juga tidak menyebutkan nama pada saat memanggil orang tua atau saudara yang lebih tua. Kemudian ada etika dalam lingkungan kampus. Hubungan etika dengan mahasiswa sangat erat kaitannya, karena dengan etika mampu mengontrol mahasiswa-mahasiswa sehingga tidak melakukan hal-hal yang mampu merugikan banyak pihak. Contohnya itu etika mampu menjadi kontrol ketika mahasiswa berdemonstrasi sehingga tidak melakukan anarkis. Contoh-contoh lainnya dalam beretika di lingkungan kampus, yaitu hubungan yang kondusif dengan dosen dan karyawan, kemudian mengetahui dan memahami, dan juga melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di kampus. Juga kembangkan gairah membaca, menulis, dan menggunakan komputer dengan bersikap. Dan melaksanakan tugas-tugas yang bersifat divergen dengan cara berdiskusi dan juga mengerjakan tugas-tugas dari dosen lainnya. Dan terakhir, menjaga kebersihan dan keindahan kampus. Selanjutnya, etika dalam lingkungan masyarakat. Etika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang beretika mampu mengontrol sikap dan tutur katanya terhadap orang lain. Etika yang umum berlaku di suatu negara belum tentu di negara lain disebut etika. Jadi etika juga timbul karena adanya lingkungan di sekelilingnya. Contoh-contoh etika di lingkungan masyarakat yaitu saling menghormati sesama, berbahasa yang baik dan sopan, kemudian menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan, dan tidak berkata kasar, juga tidak mencaci maki orang lain. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata.